Selamat siang menjelang sore, kita telah memasuki sesi ketujuh pada hari ini. Saya Hendra Suprayitno, Editor-in-Chief Fortune Indonesia, akan menjadi moderator pada sesi ini. Tantangan silih berganti menghampiri Indonesia dan perekonomian dunia. Namun roda bisnis harus tetap berputar untuk menciptakan daya ungkit kinerja yang berkelanjutan. Inovasi dan solusi perlu dilakukan dengan sebuah keberanian agar berdampak besar terhadap pengelolaan bisnis pada situasi apapun. Bukan rahasia lagi bahwa berita seputar resesi selalu menghampiri telinga kita. Mulai dari inflasi di Amerika dan Eropa, perang Ukraina-Rusia, tingginya suku bunga, dan terakhir kolapsnya Silicon Valley Bank. Tapi seorang leaders harus menjamin agar target yang telah dicanangkan bisa tercapai dengan tetap mempertimbangkan resiko yang ada di depan mata. Sebab di belakang itu ada jutaan stakeholder yang menaruh harapan terhadap perusahaan dan terhadap dirinya. Bersama kita telah hadir dua pemimpin dari dua perusahaan raksasa Indonesia yang akan berbagi insight seputar challenge accepted recession and solution. Sosok pertama, dia mengawali karir di tahun 1979 sebagai akuntan junior pada sebuah kantor akuntan Pricewaterhouse, sekarang sebutannya PwC. Dengan kegigihannya, ia melanjutkan karir di Kalbe Pharma, berlanjut ke Indomobil, dan akhirnya bergabung di BCA. Dia adalah seorang bankir yang merupakan pekerja keras, sangat humble, merupakan media darling, merupakan narasumber yang termasuk favorit bagi Fortune Indonesia. Mari kita panggil Bapak Yahya Setiat Atmaja, Presiden Direktur BCA dan Fortune Indonesia Business Person of the Year 2021. Narasumber kedua adalah orang yang telah malang melintang di dunia pertambangan dan komoditas. Dia pernah mencicipi sejumlah jabatan sebagai Presiden Direktur di Vale Indonesia, Berkat Resources, CEO di RAPP, sehingga dia akhirnya dipercaya kembali untuk menempati posisi sebagai nakoda di Freeport Indonesia. Dia juga seorang musisi, vokalis dari Solid 80s, dia bisa memainkan hampir semua alat musik. Mari kita sambut Bapak Tony Wenas, Presiden Direktur Freeport Indonesia. Terima kasih Pak Yahya, terima kasih Pak Tony. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi Fortune Indonesia. Dan para audiens yang ada di sini, kami akan membuka sesi pertanyaan nanti. Satu termin akan ada 3 pertanyaan dan penanya terbaik akan mendapatkan majalah Fortune Indonesia. Pak Yahya, mari kita bicara mengenai BCA. Sekarang usianya sudah 66 tahun Pak. Bapak sudah bergabung di tahun 90, tentunya melihat berbagai perubahan karakter dari waktu ke waktu. Seperti apa Pak yang Bapak lihat dari tahun 90, tahun 2000 dan sekarang tahun 2023 Pak? Ya, terima kasih Pak Hendra. Pertama boleh saya sapa teman-teman yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, satu pertanyaan yang menarik Pak. Jadi kalau dulu ya, waktu saya di BCA tahun 90, itu kita pertama memperkenalkan namanya tabungan. Itu menarik masyarakat untuk coba menabung. Ayo uang-uang di bawah bantal dikeluarkan taruh di bank. Kita lembaga yang terpercaya, maka itu kita sebar ATM di mana-mana gitu. Nah, dulu ATM aja itu seperti barang antik. Jadi nasabah itu enggak semuanya, apalagi dari dulu nih, dari dulu penyakit para senior nih, meskipun saya udah senior juga gitu ya. Para senior itu takut mencoba hal yang baru, takut dipermalukan. Jadi kartu untuk narik uang ATM aja kudu diajarin dulu, kudu dilatih, baru sedikit-sedikit mereka percaya, oh gampang ternyata. Nah sekali mereka coba biasanya lancar.
gitu ya. Nah itu pertama. Kemudian mulai masuk abad di mana debit card itu kita masuk tepat ke masyarakat. Tahun 98 itu kredit card banyak yang di freeze. Nah artinya orang yang belanja biasa bawa kartu kan resek mesti bawa uang tunai. Ada debit card kita perkenakan. Nah selera masyarakat mulai diperkenalkan debit card ya. Kemudian belakangan ada lagi internet banking. Ini agak lama. Kenapa? Dulu kan internet banking hanya bisa berjalan di PC. Belum ada smartphone. Jadi hanya bisa di kantor atau di rumah atau di sekolahan ya, terbatas. Ya, ini juga agak berat dan lambat. Tetapi educate. Nah, akhirnya ada smartphone, internet banking berkembang, aplikasi M-banking ada, MyBCA ada. Ya, jadi sekarang variasinya banyak sekali. Dan kalau kita lihat kebutuhan digitalisasi. Sekarang ini QRIS naiknya juga cukup cepat ya. Memang kalau lihat per tiket item QRIS kecil-kecil. Tetap kredit card yang terbesar. Kalau orang belanja yang value tinggi biasanya mereka menggunakan kredit card. Jadi memang kebiasaan orang berubah-ubah dan mau nggak mau diderive oleh perbankan maupun industri. Terakhir kan fintech yang menderive ya. Mereka itu memperkenalkan misalnya e-wallet gitu ya. Nah kita juga ada e-wallet tetapi kita kerjasama. Awalnya kita khawatir juga apakah e-wallet menggantikan perbankan. Enggak juga, ternyata sumber dananya masih tetap ada di bank. Jadi namanya e-wallet di mana-mana. Itu kalau mau ngisi dari bank duitnya. Jadi kan tetap harus punya rekening bank. Nah perusahaan fintechnya itu sendiri harus punya rekening koran dan itu ada di bank. Jadi bank nggak bisa lari akhirnya. Bahkan kalau sekarang ada virtual account fee, itu kita bagi fee. Ada API, karena apa? Kita mau connect ya host to host dengan merchant kita, nasabah kita ada biaya kita pungut. Kemudian waktu nasabah top up rekening e-wallet, kita pungut biaya share fee-nya. Jadi kita kerjasama dengan fintech sekarang. Jadi perubahan daripada selera masyarakat ya sejalan dengan perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan. Contoh ya saya melihat seperti sekarang ya banyak fintech maupun kita juga ada yang namanya chatbot. Chatbot itu robot yang menjawab. Tetapi kadang-kadang ditanya ini apakah kesulitan Anda ini. Terus dikasih 4, 5 pilihan, ditik lagi, ada lagi rada panjang juga ya. Saya lihat ChatGPT, nah ini very potential ya. ChatGPT jangan pakai ChatGPT-nya langsung, GPT platform. Itu you tinggal masukkan elemen-elemen apa yang harus, yang related to us. Masukkan ke situ dengan platform GPT itu sakti banget. Jadi nasabah tinggal tanya, blok rekening saya, langsung diblok. Nah itu kan hebat, nggak pakai pilih lagi. Sekarang masih tahap pilih gitu. Kira-kira gitu Pak, terima kasih. Artinya ada persiapan ke arah situ Pak ya? Harus, kita harus forsi ke depan apa yang bisa memudahkan customer. Susah di kita nggak apa-apa, yang penting customer mudah. Oke baik Pak Yaya. Pak Tony, saya dan William pernah datang ke site-nya Freeport dan Freeport itu sangat canggih pertambangan ya. Artinya dia tidak tertinggal untuk mendigitalisasikan operasionalnya. Bisa diceritakan Pak ke para audiens yang belum pernah ke sana dan siapa tahu akan berminat untuk berwisata ke sana Pak. Baik, pertama-tama yang terhormat, yang saya sangat hormati Pak Yahyan, tokoh perbankan nasional, Pak Hendra dan Bapak Ibu sekalian, para hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila. Baik, pertanyaannya adalah tadi bahwa teknologi yang dilakukan di tambang PT Freeport Indonesia itu memang salah satu yang terdepannya. Kenapa kami melakukan itu? Itu pertanyaannya. Pertama adalah bahwa memang kita
suka tidak suka, mau tidak mau, namanya kita hidup itu harus betul-betul adaptif terhadap perkembangan teknologi. Bukan hanya perusahaan, tapi kita individu, kita masing-masing juga mau tidak mau harus adapt terhadap perkembangan teknologi, dan begitu juga yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Di masa yang lalu, di masa tambang terbuka, kita juga sudah melakukan itu. Maksudnya melakukan adalah pada saat masih melakukan penambangan di tambang terbuka yang menggunakan truk-truk 300 ton yang bannya 4 meter lebarnya itu. Ini di awal 2000-an ya. Itu masing-masing driver itu sudah ada dispatching system melalui satu sistem transmisi. Dia tahu kemana dia harus mengambil biji dan harus diantar kemana tanpa dia tahu tempatnya itu di mana. Dia hanya melihat aja di screen-nya dia ada, tapi screen-nya yang tidak seperti sekarang ya. Screen-nya itu 20 tahun yang lalu masih ala kadarnya, cuma ada titik-titik dengan ada semacam denah lokasi. Jadi itu sudah dilakukan seperti itu. Dan pada saat dari sekitar 2004 kita mulai membangun tambang bawah tanah yang sekarang kita tambang. Jadi pada saat mulai membangun itu kita sudah pikirkan bagaimana kita akan menambang ini dengan cara yang lebih produktif, lebih efektif, dan juga lebih aman. Kenapa? Karena tambang bawah tanah ini tentu risikonya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tambang terbuka. Jadi kita develop satu sistem di mana harapannya adalah nanti pada saatnya kita bisa mengendalikan tambang itu secara remote. Jadi kita belajar mulai dari kita pergi ke beberapa tambang di luar negeri dan juga dengan bantuan dari Freeport McMoran, ya, parent company kita, itu kita mendevelop satu sistem yang namanya Advanced Digital Technology. Termasuk pada saat kita mulai membangun tambang bawah tanah yang merupakan tambang bawah tanah terbesar di dunia ini. Dan dengan kita develop sistem itu, kita akhirnya bisa menemukan cara yang paling efektif dan efisien untuk melakukan proses penambangan dengan menggunakan teknologi. Teknologinya adalah tentu berbasis dengan satellite, ya, Wi-Fi, fiber optik, dan juga terakhir kita implementasikan 5G. 5G itu udah bisa dioperasikan di loader-loader kita di tambang bawah tanah yang jaraknya 10 km dari kantor, ya. Dan ini kemudian memang sangat efektif dan efisien hasilnya dan sangat aman karena tidak ada orang lagi di dalam tanah itu. Ada, tapi pada saat di proses penambangannya, proses peledakannya, proses pengambilan materialnya, kemudian proses ada rock breaker yang juga dikemudikan secara otomatis, dan juga pengangkutnya adalah menggunakan kereta listrik yang unmanned. Jadi semuanya kita lakukan dengan satu sistem mengenai advanced digital technology. Di samping itu tentu saja ada infrastruktur yang kita menggunakan teknologi juga. Ini menjadi satu kesatuan. Jadi mulai dari pada saat eksplorasi, ekstraksi mineral, kemudian pengangkutannya ke pabrik, di pabriknya juga sampai dengan proses penjualannya, itu semuanya sudah hampir selesai dengan tablet base. Jadi semuanya bisa dikemudikan dari tablet atau smartphone. Saya di Jakarta bisa melihat langsung apa yang sedang dilakukan di sana, berapa banyak produksinya, truk yang ini lagi kemana, kereta yang ini udah berapa rate dia jalan, dan semuanya berbasis teknologi yang dilakukan dari tablet. Dan tentu saja di samping itu infrastruktur lainnya yang kita lakukan adalah, contohlah, kita pasang semua sensor, ada 900 kira-kira sensor, ada sensor banjir, ada sensor gempa, ada sensor longsor, ada sensor cuaca, udara, dan lain sebagainya, termasuk pengecekan ambient and effluent dari lingkungan itu sendiri. Dan itu semua tersebar dan dikendalikan dari satu sistem yang tadi kita namakan Advanced Digital Technology. Di samping itu juga contoh adalah misalnya kendaraan-kendaraan kita, ya, kendaraan truk 4-wheel drive itu yang jumlahnya ada kira-kira 3.000 kendaraan. Itu semuanya dipasangi chips, jadi bisa terdeteksi apakah dia speeding atau enggak. Dan kemudian misalnya katakan di kemiringan yang sekian derajat, dia harusnya menggunakan gear yang rendah, dia pakai gear yang tinggi, itu alertnya akan bunyi langsung. Jadi mestinya pakai gigi 2 atau gigi 3, dia pakai 4 atau 5, itu alert dia akan bunyi dan alert ke supervisornya juga akan muncul, Pak.
bahwa orang ini melakukan satu hal yang membahayakan. Jadi unsur safety-nya juga digunakan dan ya puji Tuhan alhamdulillah bahwa semuanya itu kemudian membuat hasil yang betul-betul lebih efektif, lebih produktif dan lebih aman. Kira-kira gitu dulu Pak Hendra. Pak Tony, kalau kita bicara mengenai produktif, lebih aman, lebih efisien, tapi bagaimana sebagai seorang leaders Pak, memastikan bahwa keputusan penggunaan teknologi ini akhirnya diterima Pak, sama karyawan yang jumlahnya ribuan Pak. Kadang-kadang kan mereka, males berubah, udah enak kok yang kemarin-kemarin, silakan Pak. Jadi memang kalau soal diterima atau enggak itu bagaimana kita kemudian melakukan bukan sosialisasi ya, tapi lebih kepada pengenalan dan juga involving them. Memberikan contoh bahwa ini adalah hal yang baik untuk dilakukan dan there's no point for you to refuse that. Kenapa? Pertama adalah ini menyangkut keselamatan Anda sendiri. Bukan hanya keselamatan pertambangan itu, tapi keselamatan pribadi juga is a must gitu kan. Karena safety is our main important thing. Value kita adalah sincere, stands for safety, integrity, commitment, respect, and excellence. Jadi safety adalah yang paling depan. Jadi tentu saja ini menjadi, saya kasih contoh yang lebih sederhana ya. Bagaimana kita mensosialisasikan karyawan-karyawan kita untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara yang baik dan benar. Pak, budaya antri di sana adalah suatu keharusan. Tadinya orang nggak suka, tapi mau nggak mau suka. Kenapa? Kalau dia nggak ikut ngantri, kemudian dia terpinggirkan kan gitu. Bukan hanya ditegur atasannya, dia terpinggirkan karena semuanya budaya antri Pak. Kalau bisa dilihat mau naik bus itu harus antri benar-benar teratur Pak. Nggak boleh antri berdua-berdua, harus satu-satu. Naik bus mau ke tempat kerja, kan kita siapkan bus semuanya. Itu budaya seperti itu juga bukan hal yang mudah di awalnya kita lakukan. Tapi kan dengan kita lakukan terus, kita ingatkan terus dan juga para pemimpin-pemimpinnya ikut melakukan hal seperti itu, memberikan contoh seperti itu, niscaya karyawan-karyawannya juga akan nurut Pak. Terima kasih Pak Tony. Pak Yaya tadi bilang bahwa teknologi berubah segala macam. Tadi Bapak bilang sempat tadi terakhir ChatGPT, ini harus kita manfaatkan. Tapi bagaimana jika ketika layu sebelum berkembang Pak, misalnya teknologinya tiba-tiba berubah lagi Pak, tiba-tiba ChatGPT kalau misalnya kita bicara mengenai anggap aja NFT Pak, tahun lalu sangat ngetren, tiba-tiba sekarang menghilang. Nah gimana kalau apa yang sudah kita diputuskan oleh leaders ternyata salah Pak? Ya, saya pikir memang itu hal yang tidak bisa dihindarkan Pak ya. Tetapi kalau kita nggak langsung mengikuti dan mempersiapkan, kita akan ketinggalan kereta. Contoh ya, digital payment. Itu dari 2016-17 kita udah trial dan udah melatih nasabah. 2018, 2019 kita terus kerja. Nah, tahun 2020 begitu ada COVID itu langsung luar biasa peningkatannya. Karena di keluarga sendiri, senior-senior yang nggak biasa digital payment diajarin sama anak cucunya yang ngajarin. Kan opa kagak boleh keluar rumah katanya, mesti di rumah, mesti bayar ini saya ajarin. Nah jadi itu malah self education terjadi ya. Nah saya pikir ini salah satu ya, mau dikatakan beberapa hal ya, contoh jujur aja saya katakan, misalnya flashcard, itu adalah hebat dari segi marketing, promosi hebat, ditanya cuannya zero Pak, betul, itu flashcard nggak ada cuannya kita, investasinya jauh lebih tinggi Pak, benar, daripada margin yang kita dapat dari flashcard ya. Tetapi sebaliknya ATM, mau dibilang ATM profit center, tidak sama sekali, ATM itu cost tinggi Pak, sekali narik itu ada 22 macam biaya, boleh dihitungin, sampai kita harus hitung ya, sampai tinta, kertas, listrik segala macam ya, belum di belakang software, keamanannya ya, logistik uangnya gitu kan, ini semuanya duit, asuransinya ya, itu semua 22 macam kos sekali tarik. Apakah kita cuan? Enggak, ATM-nya enggak bawa cuan, tetapi karena ATM mudah, nasabah itu taruh uang di bank, taruhnya di tabungan. Nah jangan salah ya, ada yang ini sekalian diluruskan, ada yang bilang apa itu tabungan katanya, kok kena biaya admin, bunganya kecil banget.
Kenapa? Karena kita ada 2 tabungan. BCA ada produk tabunganku, bebas biaya admin, bunganya lebih tinggi, kalau saya nggak salah sudah 2% lebih gitu ya. Lumayan tinggi ya. Tetapi ada tetapinya, ambil sebulan maksimum 4 kali. Karena tabung, kalau nabung kok masa tiap hari mau ngambil? Ya kita batasi, nggak mau, nasabahnya nggak mau. Maunya yang tiap hari bisa ambil, ya itu bukan tabungan, itu transaction account kita bilang. Ya itu sorry ada biaya admin, karena tadi biaya ATM-nya, biaya penyediaan tunai Pak. Tunai kan kita nggak dapat profit, nggak ada yieldnya, tunai uang mati. Harus kita sediakan, setiap saat kebutuhan nasabah harus disediakan. Itu kan semuanya cost, nah itu ada biaya adminnya, bunganya kecil karena untuk transaction account. Kalau mau hasil yang lebih bagus deposit, boleh beli SBN kita layani di perbankan ya. Jadi hal-hal seperti itu teknologi dan kegunaannya tetap kita harus in advance. Masalah dipakai nggak dipakai itu kumaha engke lah hari kedua atau pilihan kedua, daripada ketinggalan mendingan udah kita siap tapi nggak kepake nggak apa-apa. Contoh ya misalnya tadi untuk memprotek digital payment kita ada yang link fiber optik, ada pakai satelit aja kita nyewa 7 satelit. Untuk amankan kalau sampai gangguan satu, yang lain ada serep. Sebenarnya tanda petik sepertinya high cost ya, double. Data center kita ada 3 data center, lagi bikin satu lagi gitu kan. Jadi itu tidak bisa tidak, harus kita jaga karena transaksi kita dulu 10 juta sehari, sekarang 134 juta satu hari. Kalau dulu ada problem sedikit, 3 jam, 4 jam lagi, sekarang 5 menit sosmed udah rame, termasuk teman-teman dari media gitu kan. Nah jadi kita harus selalu siap, dan namanya digital nggak pernah ada yang nggak ada masalah, pasti ada aja masalah kecil-kecil gitu ya. Ya kita harus perbaiki terus Pak. Jadi saya pikir no excuse ya, sesuatu yang baru harus kita persiapkan, tetapi jangan terlalu jangan terlalu kecepatan juga ya, harus kita lihat perkembangannya. Saya pikir gitu Pak, terima kasih. Baik, Pak Yahya, saya rasa saat ini salah satu topik yang paling menarik dan menjadi pertanyaan itu adalah Silicon Valley Bank Pak. Nah kami minta pendapat dari Pak Yahya, gimana pandangannya terhadap kolapsnya Silicon Valley Bank Pak? Ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali saya pikir ya. Jadi gini, tahun 2008 banyak bank-bank di Amerika yang memasuki masalah problem karena mereka menempatkan junk bond istilahnya. Ya, bond yang tidak layak dari segi kredit rating. Mereka beli itu diduplikat banyak sekali sehingga ketika crash problem di sana, maka semua ini jadi macet. Nah, yang SVB ini, Silicon Valley Bank ini agak unik. Jadi ada 2 case yang berbeda ya, SVB dan Silvergate. SVB itu begini, mereka itu menerima dana yang besar-besar, wholesale fund, dari fintech company. Ada 2 kesalahan di sini. Pertama, mereka menerima hanya nasabah-nasabah besar. Artinya kalau nasabah-nasabah besar ini keluar, mereka harus menyediakan fund yang besar. Itu satu. Kedua, mereka menerima dari fintech company dan startup yang tanda petik, ya sorry to say, masih belum stabil. Beda kalau kita bicara Unilever di Indonesia, Astra misalnya, Freeport misalnya, itu adalah company-company yang stabil. Kalau hari ini ada, 10 tahun lagi ada, 20 tahun akan stabil terus. Tetapi startup, sorry to say, banyak startup yang sukses sebagai Dekakorn, Unicorn, tetapi jangan lupa yang jadi popcorn juga banyak, ribuan jadi popcorn, meletup. Nah, kalau Anda terima cash flow dari perusahaan-perusahaan yang seperti ini, itu ada ketidakstabilan. Ya, itu satu kesalahan dari Silicon Valley Bank. Kedua, mereka itu terlalu percaya kepada yang disebut trusted bond, yaitu US Treasury. Enggak salah, dari segi credit risk, US Treasury itu zero risk boleh dikata. Wong ini negara Amerika, kecuali Amerikanya bangkrut.
Ya, jadi very sound. Dari segi credit risk, no doubt. Tetapi yang mereka lupa adalah begini. Mereka terima funding besar dari wholesale. Wholesale itu kalau taruh duit nggak pernah mau bunga kecil. Nggak mungkin, pasti minta bunga tinggi. Nah kalau Anda dapat bunga tinggi seperti itu, pada saat itu mereka belum berani melepas semua ke kredit. Taruh di treasury bills. Tetapi karena cost-nya tinggi, taruh yang long term. Nah, di sini cilakanya itu. Pada saat bunga rendah, mereka taruh long term. 10 tahun, mungkin ada yang 20 tahun gitu kan. Lock untuk 10 tahun, 20 tahun bunga rendah. Cilakanya bond ini rumusannya kalau interest naik, harga bond turun. Kalau interest turun, harga bond naik. Nah kalau udah harga bond 1,2, waktu itu treasury bills mau naik berapa banyak? Yang terjadi adalah interestnya naik. Kelelep istilah orang tuh, underwater. Dari segi nilai bond itu sendiri. Karena mismanage dari segi likuiditas. Seharusnya kalau mereka terima wholesale dan jangka pendek, harusnya mereka menempatkan treasury bills betul, nggak salah. Tetapi jangka pendek juga. Risikonya apa? Negative carry, memang. Tetapi mereka safe kalau mereka lakukan itu. Itu yang dididik perbankan Indonesia sudah diatur. Hanya boleh 10% fixed rate jangka panjang. Itu ada aturannya. Jadi kita sangat menjaga itu, kita udah tahu. Nah itulah kejatuhan daripada Silicon Valley. Kalau Silvergate, ya tadi Silvergate itu memberi loan banyak kepada startup dan fintech. Di Indonesia rasanya ya untuk maaf kalau ada dari fintech dan startup kita belum terlalu royal kasih kredit ke fintech dan startup ya karena tadi resikonya masih tinggi. Jadi gitulah. Jadi di Indonesia kita aman lah untuk itu. Terima kasih. Jadi lebih ke prinsip kehati-hatian ya Pak ya. Oke. Pak Tony bersama Freeport telah membangun sejumlah smelter Pak. Selain itu Pak Tony juga aktif sebagai Wakil Ketua Umum Investasi Kadin. Saya penasaran Pak, investor luar itu melihat Indonesia itu dengan adanya smelter itu jadi apa sih Pak? Seperti apa? Baik, mungkin saya melihatnya dari segi umum dulu ya, bahwa kalau ditanya investor luar melihat Indonesia seperti apa sekarang, kita lihat data 2022, target investasi kita 1.200 triliun dan tercapai 1.207 triliun. Dan angka ini itu 30% di atas target investasi sebelumnya, tahun 2021 ya, yang 900 triliun, yang mana tercapai juga. Jadi melihat lonjakan 300 triliun ini berarti kan ada kepercayaan dari investor asing maupun investor domestik untuk melakukan investasi di Indonesia. Apa kemudian yang membuat kepercayaan itu muncul? Ada banyak hal pasti, di samping angka-angka makroekonomi yang sangat menjanjikan. Pertumbuhan di atas 5%, kecuali ada beberapa yang di 3,7%. Kemudian inflasi bisa terkendali di level yang dibandingkan dengan negara-negara G20 lainnya, kita salah satu yang terbaik Pak. Dan yang paling penting itu adalah kestabilan politik yang terjadi selama ini. Kalau dilihat dalam 5-6 tahun terakhir terjadi kestabilan politik dan situasi keamanan yang relatif stabil. Ini yang diharapkan investor Pak untuk masuk ke Indonesia. Dan kalau dilihat dari minatnya, saya sering bersama-sama dengan Kementerian Investasi untuk pergi roadshow ke beberapa negara. Apalagi kesuksesan G20, B20 di Indonesia tahun lalu itu betul-betul memberikan appetite bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Nah sekarang pertanyaannya tadi, apakah dengan program hilirisasi ini orang mau masuk apa enggak? Mungkin saya akan melihatnya seperti ini, bahwa sumber daya alamnya di Indonesia banyak sekali. You name it, kalau kita bicara ekosistem electric vehicle, itu kita bicara soal grafit, kita bicara soal aluminium, kita bicara soal nikel, soal tembaga, kobalt, yang hampir semuanya tuh ada di Indonesia dan jumlahnya banyak, boksit juga. Yang nggak ada mungkin cuma litium. Jadi kalau dilihat ekosistemnya, bahwa mineral-mineral ini sangat dibutuhkan untuk ekosistem tersebut, seharusnya ini sangat menarik. Dan mungkin tadi Pak Bahlil tadi pagi udah bicara ya,
bagaimana investasi itu udah mulai datang, LG masuk ke sini, Hyundai masuk ke sini, Tesla in the process dan lain sebagainya akan masuk ke sini untuk mendukung bukan hanya electric vehicle ecosystem tapi juga investasi lainnya ya, dan juga ada beberapa renewable energy. Dan beruntungnya kami PT FI ini semua membutuhkan tembaga yang lebih banyak Pak. Jadi makanya harga-harga mineral ini kemudian merangkak naik, nikel naik, tembaga naik, timah naik, aluminium naik, dan not to mention batu bara ya. Jadi kelihatan bahwa permintaan dunia akan mineral-mineral ini tuh meningkat. Meningkatnya kenapa? Simple aja, adalah bahwa supply-nya lebih sedikit daripada demand-nya. Demand-nya meningkat terus, sementara supply-nya terbatas, stabil. Saya punya grafik yang menyebutkan reward McKinsey, contohnya misalnya tembaga. Ini dari mulai 2026 ke atas ke depan ini, itu demand-nya jauh lebih tinggi daripada supply yang tidak meningkat. Karena tidak ada tambang-tambang tembaga baru lagi yang besar di dunia ini yang direncanakan dibuka. Dan begitu juga di beberapa mineral lainnya. Jadi kembali kepada pertanyaannya bagaimana animo investor terhadap Indonesia, saya yakin Pak, target tahun ini 1.400 triliun. Itu akan bisa tercapai melihat animo seperti ini. Dan pemain-pemainnya kalau kita lihat dari skalanya ya tentu paling atas masih Singapura, Hong Kong, kemudian China, sekarang China udah nomor 2. Amerika yang tadinya 8 besar sekarang udah ke 5, ini negara-negara western ya, negara-negara barat kelihatan udah mulai bergerak naik. Dan ini yang paling primitif kan, dalam arti kata primitif sangat rigid dalam melakukan penilaian. Kalau Western countries ini kemudian udah bergerak naik, ini berarti trustnya udah betul-betul tinggi atas Indonesia. So sekali lagi, I'm confident bahwa investasi asing itu akan juga lebih banyak masuk ke Indonesia. Terutama dalam kaitannya dengan hilirisasi. Hilirisasi bukan hanya tambang saja ya, hilirisasi di bidang agriculture, hilirisasi di bidang lainnya juga. Baik, terima kasih Pak Tony. Oke, saya buka dulu 3 pertanyaan ke audiens. Ada yang ingin bertanya ke 2 CEO hebat Indonesia ini? Ya silakan Mbak yang baju merah duluan disebutkan nama dan perusahaannya. Silakan menuju mic yang di tengah Mbak. Terima kasih atas waktunya dan saya sangat berbahagia ketemu dengan Dirut Utama Bank BCA Pak Yahya. Ya, saya sudah lama menjadi nasabah BCA dibandingkan bank-bank yang lain karena adminnya sangat rendah. Terus perkenalkan saya Amin Pramitasari dari Teknologi Indonesia, Pak, saya media. Yang saya takutkan itu tadi yang Bapak jelaskan tentang tren AI, Pak, Artificial Intelligence yang sekarang ini ChatGPT apa itu namanya? Generative pre-trained transformer ya. Yang saya takutkan itu kan ada beberapa penyalahgunaan yang akan menyebabkan misinformasi, kemudian ada plagiarisme sama atau email phishing yang bisa menyerang data pribadi kita kan Pak. Soalnya saya kecenderungannya Gen Z sekarang ini kan mereka sangat aktif di media sosial, kayak di semua media sosial. Jadi saya pikir apakah ada suatu kebocoran atau informasi, karena kita juga kalau waktu menggunakan Google, jika kita juga accept semua ininya, term-termnya, sehingga mereka tahu gerak-gerak kita. AI itu, ChatGPT malah dia tahu pergerakan kita dari mana ke mana, sampai transaksi-transaksi mungkin juga menggunakan mobile banking Pak. Jadi yang saya khawatirkan sebagai nasabah BCA juga bagaimana sih BCA menyiapkan suatu kerangka keamanan Pak, jadi bisa mendeteksi kalau apakah ini tindakan phishing atau memang benar orangnya atau seperti apa, sampai sejauh mana, dan update-nya itu dilakukan secara berkala atau gimana Pak sistemnya. Jadi kita akan lebih sangat apa itu namanya yakin dan kayak ada confidence gitu loh Pak. Kalau misalnya kan sekarang perbankan soal masalah trust ya. Ya, baik jadi Pak. seperti itu sih Pak. Sudah disiapkan nih jawabannya Ya, kayaknya makasih Pak. Silakan Pak Yahya, langsung dijawab. Ya, terima kasih. To the point saya jawab. Jadi gini, kelemahan dari sistem itu sebenarnya terletak di nasabah. Dan nasabah itu paling gampang diiming-iming. Ya, dikasih link,
itu ada link tertentu yang kalau kita ketik itu seluruh data kita di hijack. Nah, ini memang trik daripada tanda petik penjahat cukup pinter ya. Kadang-kadang di cornering, misalnya contoh, Anda punya kredit card kejebol, kalau mau diblok tolong kontak kita, begitu kontak dimintain PIN number. Aduh, bank itu nggak akan minta PIN number sampai kapanpun, itu nggak boleh gitu kan, bank itu nggak boleh mendapatkan PIN number nasabah. Itu yang paling simpel ya. Apalagi kalau udah diberikan semua data-data lengkap lain ya, itu passwordnya segala macam, itu paling nggak boleh. Jadi pengalaman kami ya, data di kita sendiri kita betul-betul firewallnya cukup ketat untuk memprotek ya. Tetapi kalau nasabah terpancing OTP, ya OTP dikasih ya, karena apa? Boleh beli katakan barang murah gitu kan. Nah untuk itu Anda diminta, dituntun untuk mengisi yang enggak benar, minta PIN number, nama dan lain-lain. Nah itu kelemahan yang kita alami, selalu cornering nasabah, sehingga nasabah apakah karena ketakutan atau karena teriming-iming hadiah. Anda mendapatkan hadiah besar apa-apa, nah itu yang tolong ini juga harus kita edukasi terus di sisi customer side. Kalau dari bank sendiri kita akan terus protect, cuma memang ada beberapa data, contoh ya, seperti nama, alamat tuh, nomor KTP. Lah, itu kan di mana-mana, bahkan di beberapa aplikasi kalau mau daftar atau beberapa wallet, Anda diminta foto dengan KTP di dada, itu dia KTP Anda tuh udah tersebar kemana-mana. Jangan salahkan bank yang ngasih ataupun telco yang kasih gitu ya. Data ini udah tersebar, kecuali data transaksi, data balance ya, itu yang pasti kita protect gitu. Tetapi kalau data kayak KTP itu rasanya udah susah diprotek Pak, karena itu udah di mana-mana, udah terbiasa gitu. Nah, satu lagi yang Anda penting perhatikan, kredit card. Kredit card di belakang itu ada 3 digit yang sering menjadi kejebol. Kenapa? Ini saya jelaskan. Untuk online transaction yang menggunakan kredit card, ada pihak-pihak yang tidak melakukan protecting, filtering dengan kirim OTP ya, langsung di accept. Hati-hati juga kalau di Singapura. Di Singapura di bawah 3 juta Anda tinggal tap. Jadi kalau kartu kredit Anda itu hilang, misalnya di Singapura, hati-hati, itu dengan mudah sampai dengan 3 juta per hari, tinggal di tap, nggak akan dicek lagi tanda tangan atau apa-apa lagi. Itu hati-hati makanya. Nah yang begini-begini nih susah. Tetapi begitu Anda merasa kredit card hilang, kalau Anda punya aplikasi M-Banking BCA, Anda bisa blocking sendiri, nggak usah telepon customer service, nggak usah. Anda bisa blok sendiri, langsung diblok. Tapi ya ini kadang-kadang nasabah gaptek, mereka nggak tahu bagaimana ngebloknya. Nah, bisa telepon ke Halo BCA misalnya. Jadi ini beberapa hal ya. Tetapi kalau data di kita sendiri kita well protected lah. Spending kita untuk security itu besar sekali untuk menjaga. Tahun ini saja the whole capex kita sampai 8,7 triliun. Jadi termasuk untuk security-nya. Saya pikir demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Yahya. Tepuk tangan untuk Pak Yahya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk kedua CEO kita? Yang di tengah. Ya, silakan. Selamat sore, saya Alivira Sumaisi dari Bisnis Indonesia. Pertanyaan saya juga dilanjutkan untuk Pak Yahya. Melanjutkan pertanyaan tadi Pak soal SVB ya. Senada, kemarin Pak Edianare juga mengatakan bahwa memang dampaknya tidak akan terasa begitu di Indonesia karena memang secara fundamental SVB, Silvergate dan juga Signature Bank ini dalam menjalankan bisnisnya berbeda dengan bank-bank di Indonesia karena mereka aktif memberikan pendanaan ke startup begitu ya Pak. Namun demikian belakangan juga kita ketahui bahwa bank-bank di Indonesia nih rajin menggarap modal ventura. BCA salah satunya juga punya CCV, kapital venturanya BCA begitu ya.
Dan juga selain rajin memberikan permodalan, BCA sendiri punya media inkubator startup sinergi begitu ya. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak melihat prospek startup ini ke depan dan kira-kira strateginya apa nih Pak untuk melanjutkan modal Ventura ke depan? Terima kasih. Langsung jawab ya. Terima kasih pertanyaannya, baik sekali. Saya pikir gini, ada dua hal. CCV kita relatif belum besar. Memang ada 26 startup, tapi karena ini sudah mulai beberapa tahun, ada beberapa yang sudah value-nya cukup besar. Meskipun kita akui ada beberapa yang gagal, tetapi kita memang persentase kepemilikannya relatif kecil, jadi itu dampaknya sangat kecil. Nah, untuk startup sendiri, saya pikir ya begini ya, contoh ya. Startup itu kalau saya ambil contoh 30 tahun yang lalu itu tukang bakmi gerobak. Kalau Anda lihat tuh di mana-mana ada tukang bakmi gerobak jalan-jalan. Tapi yang bisa jadi bakmi Gajah Mada itu cuma 1, 2, 3, 4, 5 ya. Enggak banyak gitu ya. Artinya gini, dari segi pendanaan. Jadi gini, startup itu kita hargai daripada inovasi, kehebatan mereka dalam digital. Tetapi kadang terpentoknya dari segi waktu mau mengembangkan produk itu. Mereka harus mendapatkan partner yang kuat, yang mempunyai funding yang kuat, mempromosikan, memasukkan itu dalam suatu platform yang betul-betul perlu bakar uang untuk membesarkan. Nah, kalau itu bisa dilengkapi oleh startup ini, dia akan terus berkembang. Kalau tidak, ya memang akan berat sekali karena apa? Biasanya kan ini bukan rahasia umum. Artinya kita lihat aja, model platform yang sudah besar seperti Tokopedia, ada Bukalapak, ada Blibli, ada Lazada, ada apalagi Shopee. Artinya apa? Begitu satu berhasil membuat, yang lain gampang copy paste. Tinggal adu siapa yang lebih hebat menggenjot digitalisasinya, kemudahannya, lalu menggandeng atau memberikan promo-promo yang besar untuk menarik orang masuk dan mencoba. Nah, ini adalah tahap untuk growing the business. Sampai pada satu titik mereka bisa mendapatkan hasil. Tapi jujur aja, even yang besar-besar kalau dilihat profit and loss-nya sekarang belum. Ya, mereka memproyeksikan akan mendapat profit. Nah, di antara mereka ini akan ada yang sukses, yakin pasti ada. Apa ada yang gagal? Juga saya yakin pasti ada. Ya, jadi startup itu harus terus dipupuk karena apa? Ini mengembangkan terus kan. Ini akan terus berkembang. Tetapi memang harus hati-hati dan startup ini paling baik bukan pakai uang pinjaman, tetapi dari investor yang rela hilang duitnya tetapi siap untuk mendapat profit kalau valuation-nya naik. Ya itu, jadi tolong kalau startup kalau datang ke bank rasanya akan sangat sulit untuk mendapatkan funding karena jujur ketidakpastian tadi ya harus proven dulu. Tetapi kalau mengundang tanda petik angel investor masuk yang berani mengambil risiko, tapi mereka mengharapkan juga valuation yang tinggi. Tidak disangkal kalau misalnya 3-4 tahun lalu mereka masuk dalam satu startup yang berhasil, wah mereka sudah in the money, mereka sudah jual duluan. Mungkin angel investor lain yang akan kejeblok belakangan gitu kan. Itu kan kayak apa ya kayak arisan berantai begitu. Yang belakangan yang cilaka itu biasanya. Kalau di awal-awal pasti untung. Polanya so far seperti itu. Tadinya banyak angel investor seperti ini mengharapkan bisa ada window di capital market. Di mana kalau valuation udah tinggi, mereka masuk capital market. Nah itu kan mes yang ambil. Kalau ini bisa, maka mereka akan bisa mendapatkan profit. Tetapi kenyataan, ya saya nggak usah sebut nama lah ya. Beberapa yang coba masuk window di capital market, ternyata investor capital market cukup smart. Mereka melihat, what is your profitability, what is your track record. Jangan hanya bicara story ke depan, tetapi buktikan kalau Anda sudah mendapat profit, Anda sudah bagus, baru saya masuk. Kalau tidak, ya sorry to say. Nah ini yang menyebabkan orang yang beli saham karena pom-pomers, ya karena digebor-gebor gitu beli saham, ya sorry harus menderita kerugian gitu ya. Karena apa? Tidak menghitung fundamental daripada company-company yang dibeli. Karena capital market itu banyak analis-analis yang
sangat melihat performance, bukan story. Performance dulu, baru mereka dengar what is your next story untuk mempertahankan good performance. Bukan performance sekarang jelek, story bagus mereka beli. No, belum tentu mereka percaya. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Baik Pak Yahya. Pak Pak Tony, kalau kita bicara mengenai sebagai seorang leaders Pak, kalau misalnya saat ini kita berada di tahun 2022 di bulan September, Pak Tony akan memasuki tahun 2023, di belakangnya banyak karyawan yang sangat menggantungkan Pak Tony, tapi di depan banyak berita mengenai resesi, mengenai krisis, mengenai macam-macam berita buruk. Apa sih Pak yang harus dilakukan oleh seorang leaders menurut Pak Tony? Pertanyaannya susah banget jawabnya nih. Jadi gini, kita selalu melihatlah proyeksi ke depan seperti apa. Apakah proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depannya, ekonomi dunia, ekonomi Indonesia, dan juga kalau di pertambangan tentu saja lah, tren dari produksi tambang dunia akan seperti apa, permintaan dunia akan seperti apa. Kalau resesi mungkin permintaan akan turun, tapi kalau supply-nya juga turun, ya berarti mungkin kan harga masih bisa stabil di situ ya. Apakah kemudian kita bisa memprediksi harganya berapa? Enggak ada yang bisa prediksi. Enggak ada orang yang bisa tahu bulan depan tuh harganya berapa. Pada saat COVID, sebelum COVID tuh harga tembaga sekitar $3,75 per pound. Pada saat mulai COVID bulan Maret itu harganya turun ke 2,75. Tapi begitu 3 bulan setelah itu kemudian harganya naik ke arah 3, lebih tinggi daripada sebelum COVID Pak. Kita juga nggak tahu. Jadi yang kami lakukan pada saat itu adalah begitu kita lihat di depan ada hadangan COVID yang akan kira-kira besar, itu kita mulai melakukan pengetatan, menunda beberapa proyek yang tidak esensial. Kemudian melakukan restructuring dari inventory kita. Karena kan kita membayangkan ini inventory nggak bisa masuk, ini karyawan saya 30.000 orang di Tembagapura bisa nggak makan Pak. Kalau inventorinya terputus, hubungan supply-nya terputus kan ini kemudian kita langsung rearrange sedemikian rupa. Dan kita langsung kemudian melakukan restructuring dari roster kerja. Apalagi udah mulai kelihatan, oh ini udah mulai ada PSBB, kemudian udah mulai ada orang nggak boleh, harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Sementara operasi tambang ini tidak bisa berhenti Pak. Nah, jadi itu yang kita lakukan semuanya. Nah sekarang kembali kepada pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Pak, saya tuh lebih baik dan lebih senang dan saya yakin mungkin banyak juga yang sependapat sama saya. Mari kita fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan Pak. Itu tadi, kita menata ulang seluruh perusahaan ini, bagaimana menekan cost, yang unnecessary project kita tunda, kemudian lakukan pembedahan sana sini. Daripada kita kemudian bilang, oh ini nanti kalau harganya naik akan begini ya. Kalau harganya itu, kita nggak akan tahu Pak harganya seperti apa. Dan apakah resesi kemudian terjadi, ya mudah-mudahan tidak terjadi gitu kan. Tapi dalam kapasitas kita, kapasitas saya sebagai pemimpin perusahaan, all I care is how to manage the things that we can control. Dengan melakukan efisiensi, dengan produktivitas dinaikkan, itulah Pak yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kemudian faktor eksternal itu kita jadikan pertimbangan atau jadikan hal yang mempengaruhi pola kerja kita, itu berarti kita udah mulai memasukkan mimpi atau uncertain situation yang kita nggak tahu. Jadi saya lebih baik, dan itu yang saya sampaikan kepada staff saya, oke, let's focus on the things that we can control. Kalau harganya naik, ya kita dapat windfall. Kalau harganya turun, kita tetap harus bisa bertahan. Nah kebetulan PT FI adalah the lowest cost copper producer in the world. Kenapa? Karena kita punya kredit dari gold. Jadi puji Tuhan alhamdulillah kita bisa survive. Tapi memang situasinya kalau dilihat dari sekarang, posisi tembaga itu akan, tadi saya sampaikan, akan kelihatannya akan bagus, because 70% of the use of copper worldwide adalah untuk menghantarkan listrik.
Dan listrik dengan pembangunan renewable energy yang begitu masif sekarang ini will require more copper, termasuk electric vehicle will require copper 4 times compared to conventional vehicle. Gitu Pak. Oke, tepuk tangan buat PT Freeport. Ini punya Indonesia loh ini. Pak Yahya, Pak Yahya pernah bercerita bahwa perubahan itu sangat cepat Pak. Pernah bercerita ke Fortune. Saya pernah bertanya waktu dalam sebuah wawancara, Bapak punya rencana 5 tahun atau 10 tahun? Terus kata Pak Yahya, ngapain mikirin yang jauh-jauh? Silakan Pak diceritakan ke teman-teman Pak. Kadang-kadang kita mendapatkan tugas proyeksi 5 tahun, proyeksi 10 tahun, proyeksi 20 tahun. Siapa tahu tips dari Pak Yahya sakti buat mereka Pak. Ya, terima kasih. Jadi gini, saya ini pendidikan akuntan. Jadi tahu sendiri lah, akuntan itu kan belajar budgeting, belajar pokoknya ekonomi mikro makro kita lahap habis gitu. Jadi waktu saya baru lulus, wah itu pegangan saya emang planning 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kalau bisa 20, 30 gitu. Bikin, wah dengan bangga gitu, kita berikan, sajikan ke manajemen. Waktu itu saya belum jadi direktur ya. Tapi tahun demi tahun, bulan demi bulan saya belajar, kok saya tuh sibuk sekali, kenapa? Saya bikin budget 5 tahun, dulunya masih cukup bertahan ya. Namanya 5 tahun ya betul lah 5. Tapi makin lama yang kita bikin 5 tahun dalam 3 bulan, dalam 2 bulan itu kita rubah lagi. Berubah, kenapa? Karena di depan mata udah berubah. Jadi base berubah kan 5 tahunnya akan berubah. Nah sekarang ini saya menganut, sorry to say, saya nggak tahu nih di Harvard diajarin atau enggak, agile management. Jadi kalau kita nyetir mobil mau ke Bandung, jangan mikirin jalanan ke Bandungnya, mikirin di depan nih, ada kabut, ada kontainer mogok, ada mobil tabrakan atau apa. Ini dulu kita beresin di depan mata kita nih. Kalau Anda minggu demi minggu bagus, itu 1 tahun akan bagus. Di multiplier akan bagus. Jadi buat saya, yang namanya long term plan itu adalah worksheet, harus ada. Ya sorry itu saya, kadang-kadang regulator masih minta, jadi kita harus siapkan itu Pak ya, jadi harus siap. Tetapi dalam minggu, 1 minggu, 2 minggu, saya udah bilang sama anak buah saya, jangan ngomel kalau saya sering berubah. Berubah saya bukan tanpa dasar, kalau memang fundamental proyeksi kita yang minggu depan ternyata berubah total, forget it, yang harus kita pertahankan yang panjang. Cepat-cepat harus dirubah, disesuaikan. Jadi anak buah saya itu udah mulai bisa namanya agile ya. Kita berubah terus dan pengalaman saya sudah dari tahun 2011 sebagai presidir CEO, ya itu yang kita kerjakan selalu begitu. Jadi cepat sekali berubah-berubah mengikuti perubahan fundamental. Tetapi sebagai CEO tentu harus melihat oversight keseluruhan. Saya setuju tadi Pak Tony Wenas menyampaikan untuk segi pertambangan menghadapi resesi. Nah kalau secara umum ya Pak kita bicara resesi, saya sendiri nggak yakin Indonesia akan masuk ke resesi ya, minus growth. Kalau resesi itu kalau kita minus growth 2 quarter. Nah kita masih proyeksi 5% growth, artinya kurang-kurang paling 2-3% misalnya masih positif, nggak akan resesi. Tetapi setiap industri Anda itu harus melihat dulu gitu, jangan takut dulu dengan tanda-tanda resesi. Lihat apakah kalaupun ada resesi industri Anda itu akan terpengaruh atau tidak. Sorry to say, sekarang ini yang harus Anda perhatiin kalau market Anda middle low class. Middle low class jujur masih berat untuk memasuki tahun-tahun berikutnya. Tetapi middle up class itu hebat sekali. Very powerful. Mereka haus spending their money. Karena 2020, 2021 relatif mereka itu diem, alim, seperti anak rumahan. Nah sekarang mereka jadi liar, mau kedugem segala macam istilahnya kalau anak muda ya. Jadi mereka mau spending nih, mau traveling, mau beli barang-barang, mau ke mall, mau belanja. Karena mereka masih punya cadangan. Jadi ada perbedaan. Anda harus membedakan, Anda ada di industri apa. Untuk startup agak hati-hati, kenapa? Pada waktu yang lalu itu uang cukup liquid, di mana-mana uang beredar banyak sekali. Orang mencari placement yang tanda petik bisa menghasilkan hasil lebih besar. Tetapi sekarang akan terjadi pengetatan di sana sini. Jadi uang lebih itu agak berkurang, Anda harus hati-hati. Jadi
intinya bagi saya adalah bahwa untuk long term itu yang penting kita, ya Anda mau bikin long term plan boleh lah, mana ada sih perusahaan nggak ada long term plan, ada. Tetapi jangan spend too much time untuk debat-debat yang setiap orang pasti betul karena bicara 5 tahun lagi. Ya, you debatnya sekarang nih 5 tahun lagi akan jadi apa gitu kan. Padahal coba lihat forecast tahun 2018, 2019, ada nggak yang ramal COVID 2020? Ada nggak yang ramal 2021 itu Ukraina dan Rusia perang? Ada nggak yang ramal harga batu bara dari $60 lari ke $400? Meskipun sekarang turun lagi ke 200, 160 ya. Nggak ada, bahkan pemain batu bara yang bilang sama saya ngimpi pun nggak pernah. Katanya bayangkan harga batu bara menyentuh $400 gitu. Ngimpi juga nggak pernah katanya. Paling hebat ngimpi itu ke $200 gitu. Nah jadi yang kayak gini menyebabkan forecast yang terlalu panjang itu mubazir. Tetapi tentu plan tetap plan. Perencanaan harus tetap ada. Tetapi jangan too much time berdebat. Karena masing-masing orang kan melihat 5 tahun itu macam-macam. Dari teknologi, dari risk management, dari ini akan berdebat sendiri. Nah, kita ambil jalan tengah yang boleh dikata moderat. Tetapi yang penting kita perhatikan perkembangan minggu demi minggu, bulan demi bulan, itu yang akan betul-betul menentukan kehidupan bisnis Anda masing-masing ke depan. Itu aja Pak, saya pikir. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, Fortune People, karena waktunya sudah habis, saya simpulkan bahwa perubahan saat ini sangat cepat dan itulah kenapa perusahaan juga harus menyiapkan, mempersiapkan agar tidak terlambat ketika ternyata terjadi akselerasi. Seorang leaders memang tidak bisa menebak apa yang terjadi 5 tahun, 10 tahun ke depan, tapi bisa mempersiapkan agar menjadi resilience, menerima sebuah tantangan, melakukan penyempurnaan dari sisi proses, efisiensi, dan segala macam. Dan juga pesan terakhir bahwa kita harus agile dan melihat resesi ya sudah biarkan, yang penting ada solusi. Oke, beri tepuk tangan kepada kedua narasumber kita yang sangat hebat. Pak Yahya Setiatmaja, Presiden Direktur Bank Sentral Asia, dan Bapak Tony Wenas, Presiden Direktur Freeport Indonesia. Terima kasih.